Kita berdoa. Bapa dalam surga, persiapkanlah hati kami sehingga kami boleh terbuka terhadap kebenaran. Dan biarlah ketika kami hidup dalam dunia menghadapi begitu banyak rupa-rupa angin pengajaran, biarlah kami boleh berdiri dengan setia dan beriman kepada firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Firman yang menjadi berkat bagi dunia ini, firman yang mengarahkan hidup kami. Biar kami tidak malu karena Injil seperti yang dikatakan oleh Paulus. Biarlah ketika dunia dengan segala gemerlapnya berusaha menantang firman, kami boleh berdiri teguh dan beriman kepada firman yang Tuhan sudah wahyukan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam persekutuan pemuda ini kita membahas banyak tema ya mengenai hal-hal yang bersifat misalnya biblical, tapi itu juga banyak di PA. Kita membahas yang bersifat sistematik teologi atau doktrin. Kita juga akan membahas hal-hal yang bersifat kerohanian, spirituality. Kita akan membahas misalnya spiritual formation, bagaimana kita menata kerohanian kita. Tetapi kita juga akan mempelajari isu-isu philosophical. Kita sudah membahas juga misalnya mengenai apologetika, kita akan membahas isu-isu misalnya pendidikan, konseling, lalu pastoral dan banyak isu yang lain. Nah, hari ini kita mempelajari salah satu bagian dari isu philosophical, yaitu mengenai science, bagaimana iman Kristen dan science. Saudara-saudara sekalian, kekristenan itu bukan sains. Bahkan ketika Martin Luther pertama kali mencetuskan reformasi, itu bukan reformasi sosial, tetapi mengembalikan pengajaran kitab suci kepada porosnya. Tetapi sesuatu yang dilakukan dengan kejujuran, dilakukan dengan kesungguhan untuk mengembalikan jemaat kembali kepada firman Tuhan. Seringkali Tuhan beranugerah lebih. Bukan hanya dikembalikan imannya kepada Tuhan, tetapi Tuhan menambahkan begitu banyak hal. Di dalam reformasi Luther, misalnya Luther mendapatkan berkat pendidikan. Sampai hari ini saudara, ketika pendidikan ada kurikulum dari negara. Negara sangat memperhatikan pendidikan, memberikan biaya untuk pendidikan. Negara memberikan standarisasi sehingga sekolah tidak bisa seenaknya. Itu semua adalah peran Luther. Luther yang mendesak negara untuk ikut ambil bagian. Dan Jerman menjadi negara pertama di mana negaranya mengambil peran di dalam pendidikan, menyediakan beasiswa bagi orang-orang yang miskin, dan di dalam sekejap karena reformasi Luther, 70% orang-orang di Jerman melek huruf, literasinya mulai muncul. Jadi itu semua adalah berkat-berkat sosial yang dihasilkan dari reformasi. Demikian juga dalam hal sains, ketika orang kembali kepada firman Tuhan, Tuhan memberikan berkat bagi sains. Apa kontribusi kekristenan terhadap sains? Yang pertama saudara, kekristenan menyediakan presaposisi dasar bagi sains. Misalnya, di dalam kekristenan kita percaya dunia ini teratur. Ada hukum-hukum alam. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mencintai keteraturan. Tuhan menata dunia ini dalam siklus-siklus, dalam pergantian musim, dalam pergantian tahun. Sehingga karena alam ini teratur, maka bisa dipelajari. Nah, ini menjadi presaposisi dasar. Alam dicipta oleh Tuhan. Alam dicipta dengan keteraturan. Tuhan menetapkan aturan-aturan dan hukumnya di dalam alam semesta. Di dalam sebuah perdebatan antara Gordon Stein melawan almarhum Greg Bahnsen, Gordon Stein mengatakan semua hal yang tidak bisa kelihatan, maka itu tidak ada. Semua hal yang tidak kelihatan, itu tidak bermakna. Karena hanya materi yang bermakna dan hal yang empiris yang bermakna. Lalu kemudian Greg Bahnsen mengatakan, apakah itu logis? Sangat logis. Bapak Gordon Stein, apakah Anda percaya akan the law of logic? Tentu saja saya percaya akan hukum logika. Apakah Anda percaya akan ada namanya hukum alam? Oh tentu saja saya percaya adanya namanya hukum alam. Terus dia mengatakan, apakah hukum logika bisa terlihat? Gordon Stein diam. Kalau misalnya manusia adalah sesuatu yang tercipta dengan demikian acak, maka saya dan kamu tidak memiliki satu kesamaan
karena kita ini hasil daripada keteracakan, kenapa kita harus memiliki logika yang sama? Dan orang yang berbeda logika dengan kita katakan salah logika. Dari mana hukum logika? Dari mana kesamaan? Apakah kamu percaya ada hukum logika? Kalau kamu tidak percaya hukum logika, kenapa kita masih berdebat? Saudara-saudara sekalian, kekristenan menyediakan fondasi, presaposisi bahwa alam semesta ini tidak chaos, tetapi sesuatu yang teratur, sesuatu yang rapi, sesuatu yang merupakan kosmos, dunia yang teratur. Maka dengan demikian ketika seorang bernama John Cage, seorang musisi postmodern yang percaya akan ketidakteraturan, maka pemikir Kristen bernama saya lupa namanya, seorang Prancis yang membuka satu tempat di Amerika ya, saya tiba-tiba blank namanya. Nah, apologet itu murid Van Til ya, salah satu murid Van Til, dia mengatakan demikian. Orang yang percaya akan ketidakteraturan, tetapi ketika dia mengajar menjadi dosen, apakah dia mau universitas mengacak gajinya? Kadang gajian, kadang enggak, sesuai dengan filosofinya, sesuai dengan musiknya, ketidakteraturan. Iya kan? Tapi kalau gajian minta teratur, kalau enggak teratur ngamuk. Tapi kalau giliran filsafat, ketidakteraturan. Nah ini tidak konsisten, tetapi ketika kita kembali, kita melihat sains bukankah membutuhkan keteraturan, kepastian, hukum alam, ketidakberubahan, dan itu disediakan oleh kekristenan. Sesuatu fondasi untuk menjalankan sains, sesuatu kosmos yang teratur, ada hukum-hukum, bisa dipelajari, real dan bisa dimengerti. Alam ini real, bukan ilusi. Ya, jadi kalau kita mengatakan manusia itu cuma ilusi saja, semuanya hanya ilusi saja, maka buat apa dipelajari? Karena semuanya cuma ilusi. Buat apa kita mempelajari dengan detail? Karena semuanya ilusi. Dan kalau kita melihat ciptaan itu makin detail, itu makin rumit. Kita melihat rambut manusia, kita pasang di mikroskop, kita heran luar biasa. Kok begitu rumitnya ya? Kok begitu detailnya ya? Makin kita lihat di bagian-bagian yang tidak kelihatan, begitu detail. Karena segala sesuatu diciptakan di hadapan dan di mata Tuhan. Maka Tuhan cipta sesuatu begitu detail, begitu indah. Air saudara dilihat di mikroskop, begitu indah. Karena Tuhan menciptakan dunia dengan teratur. Menjadi fondasi bagi sains. Dunia ini real, dunia ini bukan ilusi, dunia ini teratur, dunia ini ada hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia punya posisi di alam semesta. Sehingga dengan demikian orang Kristen bisa menjalankan fungsi sains karena alam didesakralisasi. Dalam pengertian begini saudara, bagi orang tertentu Tuhan dianggap alam, alam dianggap Tuhan. Kalau Tuhan adalah alam atau semesta ini adalah bagian dari diri kita, maka kita sulit untuk mempelajari. Saya ambil contoh begini. Yuk kita teliti ada pohon rambutan itu kok menarik ya. Yuk kita ambil samplingnya, kita masukkan ke dalam laboratorium, kita teliti pohon itu. Oh jangan, pohon itu ada penunggunya. Nah kita nggak bisa pelajari saudara. Terus kita lihat apa itu ya? Oh itu orang daerah bilang itu jenglot. Apa itu jenglot? Makhluk gaib. Di Indonesia kan banyak kan istilah jenglot, makhluk gaib. Saudara itu kalau di Jerman dibilang jenglot pasti masuk laboratorium. Kalau di Indonesia ditaruh di peti, ditaruh di depan pintu orang, disembah-sembah, disajenin. Nah ini kan beda worldview kan. Kekristenan menyediakan apa? Alam tidak sesakral itu. Alam disediakan Tuhan bagi manusia untuk dipelajari. Maka dengan demikian ini pohon mungkin kita ambil sampelnya. Selama kita tidak mengeksploitasi, selama kita tidak merusak, kita bikin penelitian. Bagaimana kita meneliti binatang? Ya binatang diteliti tapi jangan disetrum-setrum. Kita lihat. Kalau kelincinya kita setrum, jadinya gimana? Jangan kasihan kelincinya. Ya, boleh meneliti. Wah, saya mau melihat ya, binatang tuh pola makannya seperti apa. Ikan tuh tidurnya kayak apa? Silakan diamati.
masuk laboratorium, ikan tuh merem apa enggak ya? Mau tahu gitu ya. Asal jangan ikannya disetrum-setrum, tikusnya disetrum-setrum, dibikin trauma, ya jangan begitu, kasihan. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak mempunyai kemampuan untuk meneliti. Nah, maka alam itu didesakralisasi sehingga tidak ada tempat angker, boleh dipelajari. Suatu hari saya pergi ke satu daerah, saya lihat ada satu pohon di tengah jalan. Jadi jalan saudara, ada pohon di tengah, jalannya tuh ngelingkerin pohon itu. Jadi benar-benar ada pohon di tengah jalan, melingkar begini. Terus saya bilang, ini memang mau dibikin bulenderan belum jadi atau apa Pak? Oh enggak, memang begini gitu. Loh jalannya muter begini. Jadi ini pohon kenapa enggak ditebang? Oh iya enggak boleh ditebang sama penduduk kampung Pak. Kenapa? Banyak penunggunya. Oh banyak penunggunya. Ya tebang saja. Oh jangan setannya keluar semua. Gitu. Jadi itu yang menjadi mindset mereka. Oh begitu ada pohon. Oh ini kita mau bikin bangunan. Enggak boleh lebih tinggi dari sana. Kenapa? Ya ini ada aturannya dalam alam semesta. Enggak boleh bikin bangunan tinggi-tinggi. Nanti yang punya penjaganya ini marah. Wah susah kalau sudah kayak begini. Ya karena mindsetnya tidak dikondisikan untuk boleh mengeksplorasi alam. Maka sains tidak berkembang. Ya kekristenan menurunkan itu dan menaikkan posisi manusia sehingga manusia boleh mengeksplorasi alam. Yang ketiga saudara, kekristenan menyediakan motif untuk mengejar sains dan teknologi. Kekristenan menyediakan motif itu. Kekristenan misalnya mengajarkan bahwa dunia ini baik. Ciptaan itu baik, sehingga baik untuk dipelajari. Lah kalau ciptaan ini jahat, banyak setannya, ya kita tidak mau belajar. Yang penting cari surga, belajar kimia itu kotor, belajar biologi itu adalah mempelajari ilusi. Itu semuanya adalah ciptaan-ciptaan yang sifatnya akan binasa, tidak usah dipelajari. Kedokteran itu mengganggu iman, harusnya orang berdoa kok malah ke dokter. Nah kalau pikirannya kayak begitu saudara, sains tidak akan berkembang. Ekonomi itu kafir, memberikan riba, ya kan? Tutup tuh semua bank, riba semua itu. Orang-orang yang ngurusin duit, cinta uang, ya sains tidak akan berkembang. Ekonomi nggak akan berkembang. Saudara, ilmu ekonomi dalam perbankan itu berkembang di Eropa setelah penafsiran mengenai bunga atau riba itu dibereskan oleh Calvin. Ribuan tahun saudara. Orang tuh takut mau minjemin uang lalu ambil bunga. Takut. Karena kan di dalam perjanjian lama dibilang enggak boleh ambil riba. Iya kan? Enggak boleh bunga kan. Saudara kalau ke bank kan dapat bunga. Ayo riba loh. Ya, dosa, kan enggak boleh ambil riba, kata Musa begitu. Nah jadi selama ribuan tahun orang tuh diam-diam, tuh orang Kristen enggak baik, kasih pinjem gitu kan. Terus kemudian dapat bunga. Sampai Calvin bereskan, loh ini loh, talenta ini loh. Ada orang yang dapat 1 talenta dibilang, kenapa kamu enggak titipin ke yang punya 5 talenta, supaya dikembangkan. Lah itu kan titip investasi toh saudara. Kenapa kamu enggak titip sama yang 5, supaya 5-nya ini mengembangkan, nanti dikembalikan ke kamu. Jadi Calvin mengatakan itu tidak boleh riba itu, maksudnya adalah kalau misalnya ada orang tidak punya uang buat makan. Misalnya teman kita pinjam, Pak pinjam uang 1,5 juta ya. Oh buat apa? Buat makan sekeluarga Pak, lagi susah. Nah misal ada orang datang ke kita, jemaat datang ke kita, bilang minta pinjam uang 1,5 juta. Saya gak bisa makan satu keluarga. Lalu kemudian kita kasih kan, misalnya saudara ada separuh, waduh saya ada 750, sudah kamu bawa dulu deh, yang penting makan dulu kamu sekeluarga. Ya, saya ada 750, ini saya kasih ke kamu. Nah orang itu pegang gitu kan. Lalu kemudian setelah berapa lama saya bilang gini, gimana sudah mulai balik belum uangnya? Saya lagi cari Pak belum dapat kerjaan. Ini ngomong-ngomong sudah 2 bulan. Kemarin saya pinjamkan 750.000, bunganya 50% ya sebulan. Nah itu yang gak boleh saudara, itu yang gak boleh. Orang pinjam buat makan,
lalu kita kenain bunga besar. Itu tidak boleh. Tapi di dalam perjanjian lama ada ayat yang mengatakan, kalau ada orang dari luar negeri pinjem uang sama kamu, kamu boleh kenakan bunga. Kalau sama teman Israel jangan kena bunga. Bukan berarti karena kalau orang dari luar negeri boleh kita bungain. Bukan begitu. Tapi orang dari luar itu adalah untuk kepentingan bisnis. Kamu boleh kenakan bunga. Tapi orang yang hanya untuk makan, kasihan jangan dibungain. Kalau kamu ada kasih pinjam, menolong orang miskin. Jadi bukan bunganya yang dipermasalahkan. Tetapi mencekik orang miskin itu yang jadi masalah. Nah semenjak peraturan itu muncul saudara, ekonomi berkembang luar biasa. Jadi jangan kira iman tidak ada kaitannya dengan hidup sosial, sains, dan masyarakat ekonomi dan sebagainya. Misalnya saudara-saudara sekalian, Max Weber mempelajari sikap orang Kristen terhadap harta itu mengubah kesejahteraan masyarakat. Ada orang kalau terima uang tuh rasa, waduh dia guilty feeling. Wah aku punya uang, aku punya harta. Aku merasa bersalah dengan ini. Nah sikap seperti itu menyebabkan akhirnya orang kalau ada harta tidak bisa akumulasi. Entah dia berikan, entah dia bagikan, atau apa, dia tidak bisa pegang uang. Karena kalau dia pegang uang, dia guilty. Reformasi mengubah hal itu. Tidak bisa begitu. Yang Tuhan berikan itu baik. Kamu berikan tolong orang atau apa, lah masih ada sisa. Diapakan? Orang-orang reform, mereka tidak mabuk-mabukan. Orang-orang reform tidak jatuh pada luxuries. Orang-orang reform sudah melakukan tugasnya memberikan persembahan, menolong orang, perpuluhan dan lain-lain. Masih ada sisa, diapakan? Diinvestasikan saudara. Karena diinvestasikan terjadi akumulasi modal. Karena terjadi akumulasi modal, maka itu sebabnya Weber memperhatikan petani-petani yang dia teliti, yang reform itu lebih sejahtera. Karena teologi mereka, karena praktek hidup mereka, karena etika kerja mereka. Jadi teologi membentuk ethics. Ethics membentuk akhirnya culture. Culture membentuk masyarakat. Nah jadi cara pandang kekristenan yang melihat bahwa dunia ini baik adanya, bisa dieksplorasi dan bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya misalnya AI, hati-hati AI, setan, ya kan kiamat AI, dunia akan dikuasai AI. Ya kita nggak akan pernah bisa menguasai AI kalau cara pandangnya begitu. Ketakutan, awas ChatGPT, membuat mahasiswa bodoh. Ya akhirnya kan orang nggak akan memanfaatkan ChatGPT, padahal itu kan sesuatu potensi yang besar. Ya, AI generatif itu. Bisa kita pelajari, bisa kita kembangkan. Kita harus hati-hati dengan aksesnya. Tetapi kita harus kembangkan. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat saudara, kekristenan menyediakan metodologi bagi sains. Nah ini yang kita akan pelajari hari ini. Kekristenan bukan hanya memberikan presaposisi, bukan hanya memberikan sanksi pada dunia dan menempatkan pada tempatnya. Kekristenan bukan hanya menyediakan motif untuk mengejar sains, tetapi kekristenan juga menyediakan metodologi untuk sains ini berkembang. Nah salah satu metodologi yang dipersembahkan adalah metode ilmiah dari seorang bernama Sir Francis Bacon. Saya perkenalkan dulu, dia adalah seorang yang lahir tahun 1561. Dia seorang pemikir Renaissance yang terkenal. Seorang yang cerdas dari kecil, saudara. Tapi sakit-sakitan. Sakit, terus akhirnya mamanya tidak kuat. Ya sudah homeschooling aja. Bolosnya kebanyakan, saudara. Ya, jadi saudara kalau misalnya alpanya kebanyakan kan gurunya juga pusing gitu kan ya. Mamanya alpa lagi, sakit lagi. Gak masuk sekolah lagi. Ya, saya termasuk dulu waktu kecil setiap 2 minggu sekali ke dokter saudara. Jadi mami papi saya bilang itu ya uangmu ke dokter tuh kalau dikumpulin dapat mobil itu gitu. 2 minggu sekali ke dokter, 2 minggu pada waktu itu dokter saya harus ke Semarang dari Purwodadi. Naik mobil ke Semarang, ya benar papi saya. Bensinnya berapa, bayar dokternya berapa, beli obatnya berapa, tiap 2 minggu selalu sakit. Gitu. Sakit terus langganan. Dan saya akhirnya menikmati sakit. Gitu.
Karena kalau sakit itu zaman dulu itu boleh nonton video. Betamax itu yang pita dulu saudara. Boleh nonton film robot gitu kan ya. Jadi sakit, memang beneran sakit gitu. Wah ya bener demam kamu. Sakit gitu ya. Panggil si Pak Slamet pinjem sewa kaset video kan gitu kan ya. Pak Slamet sewain kaset video ini Megaloman atau Voltus atau apa gitu. Mami saya sudah mau gimana gitu, anak sakit kok. Ya yang penting kamu belajar ya. Sudah saya sambil tiduran, sambil nonton ya seneng ya sedih gitu kan ya. Nggak bisa main sama temen tapi ya seneng nonton ini film ya sampai apal gitu. Karena diulang terus gitu kan nonton lagi. Tiap 2 minggu pasti ada sakit. Ya saya bisa bayangin akhirnya mamanya enggak sekolahin dia. Akhirnya dia homeschooling. Nah saudara sekalian homeschooling itu menarik ya. Karena biasanya mama yang melakukan homeschooling itu memerlukan keberanian. Kenapa memerlukan keberanian untuk homeschooling? Karena biasanya kita tuh GR. Saya mau homeschooling anak saya. Artinya saudara, kita harus mengajarkan semua sesuatu yang kita harus bisa bukan? Misalnya celakanya tuh kadang-kadang mama-mama homeschooling itu begini saudara. Mamanya pintar nyanyi. Wah apa sih matematika enggak penting, yang penting nyanyi. Celakanya gitu. Karena dia susah matematika, jadi suruh homeschooling matematika. Wis nanti saya nyanyi dulu gitu. Atau mamanya pintar matematika, tapi mamanya nggak pintar ilmu sosial. Ilmu sosial nggak penting, yang penting matematika. Jadinya begitu. Nah makanya di beberapa tempat di luar negeri, orang yang mau homeschooling itu harus ambil license. Memastikan kamu itu berhak nggak untuk mengajar anakmu. Kalau enggak, homeschooling tuh kasihan anaknya. Karena tiap hari, kan daripada dapat guru yang jelek, mending aku yang ngajar, aku mamai. Belum tentu loh, mama yang baik, guru yang baik. Mama yang baik iya, sayang anak iya, ngajar belum tentu. Iya kan? Jadi bukan mama yang baik, belum tentu guru yang baik. Lalu menyelamatkan anak, setiap hari anak ketemu mamai. Belum tentu guru yang baik. Nah pas si mamai ini, Bacon termasuk salah satu guru yang baik. Mamanya Bacon, papanya Kierkegaard itu guru homeschooling yang bagus. Kierkegaard juga homeschooling. Cara papanya homeschooling keren saudara, papanya punya duit. Dia panggil ahli matematika paling jago, kumpulin ke rumahnya, bikin pesta, suruh diskusi, anaknya suruh denger. Dia bayar ahli-ahli filsafat, suruh datang ke rumahnya, suruh diskusi, dia suruh anaknya denger. Dia bawa masukin anaknya ke komunitas pietis, dengerin khotbah-khotbah yang terbaik, lalu kemudian suruh pelayanan di situ. Itu cara homeschoolingnya papanya Kierkegaard yang sangat berhasil. Maka otaknya Kierkegaard itu dari kecil dirangsang terus ketemu sama ahli-ahli yang paling pintar. Nah mamanya Bacon saudara, itu mengajarkan ilmu macam-macam ya, matematika, sains dan sebagainya, tapi bahasanya aja ya. Bahasa yang diajarkan adalah yang pertama Latin. Ini kayak sekarang ngajarin Inggris. Yang kedua Greek. Ini nggak wajib loh Greek. Kenapa? Supaya bisa baca Alkitab Perjanjian Baru. Yo, mama homeschooling, ngajarin Greek. Yang ketiga, Italia. Yang keempat, Prancis. Yang kelima, Christian Doctrine. Yang keenam, sudah pasti Alkitab. Ya, itu selain dari matematika dan yang lain. Dan itu akhirnya ditambah anaknya yang pintar luar biasa. Maka dia kuliah di Cambridge, selesai homeschooling, kuliah di Cambridge umur 12 tahun. Sir Francis Bacon kuliah umur 12 tahun di Cambridge. Makanya terkenal, Ratu Elizabeth kenal dia. Karena siapa nih anak kecil-kecil gitu kalau ngomong gitu, ternyata pinter, masih sekia gitu kan ya. Masih anak-anak gitu. Lah kok kuliah di Cambridge? Terkenal ya saudara, lalu kemudian dia lulus mau jadi seorang politisi, akhirnya berhasil dapat jabatan, cuman di dalam perkembangannya dia anti Ratu Elizabeth. Dia menentang kebijakan-kebijakan Ratu Elizabeth, maka secara politis dia dijatuhkan. Setelah dijatuhkan, ya ini mamanya mengajarkan banyak hal sukses, mungkin kecuali satu hal yang tidak diajarkan mamanya, yaitu cara mengelola uang.
maka dia boleh pinter, karirnya baik, gajinya tinggi, tapi utangnya banyak. Dia nggak bisa kelola keuangan. Ya, tadi harusnya panggil Pak Fandi ya untuk atur akuntansi keuangannya gitu ya. Diatur. Tapi Sir Francis Bacon nggak bisa atur keuangan. Akhirnya utang sana sini. Jadi apalagi dipecat dari jabatannya karena masalah politik, lebih kacau lagi saudara keuangannya dia. Ya, jadi mirip Mike Tyson ya, yang dikatakan penghasilannya menakjubkan, tapi utangnya lebih menakjubkan saudara. Karena apa yang dikeluarkan tidak seimbang dengan apa yang didapat. Mau berapapun dapatnya, kalau gaya hidupnya nggak benar, keluarnya lebih banyak. Lalu akhirnya naik tahtalah Raja James I, maka kemudian dia dapat jabatan lagi. Tapi lawan politiknya terlalu banyak ya, lalu kemudian ngincar kelemahan dia, masalah keuangan ini difitnah. Nah, apakah benar dia korupsi apa tidak, kita tidak tahu. Tapi yang pasti dituduh korupsi, jatuh. Nah setelah jatuh dia sudah frustasi luar biasa, akhirnya dia meninggalkan dunia politik sama sekali, fokus untuk menulis. Tapi itu pun sudah patah arang. Nah kira-kira seperti ini kehidupan seorang Sir Francis Bacon. Nah sekarang kita akan bicara mengenai pemikirannya, yang mungkin lebih cemerlang ketimbang karir politiknya ya. Jadi kita akan melihat pemikirannya, di mana dia boleh akhirnya mempengaruhi begitu banyak orang kepada kita sampai hari ini. Nah saudara, jadi dia adalah seorang devoted Anglican. Dia orang percaya. Jadi kalau saudara baca di internet, Bacon seorang ateis. Ya saudara baca teksnya dulu lah, percaya apa enggak gitu ya. Bacon bukan orang ateis, dia seorang Kristen dari denominasi Anglican. Sama seperti kalau saudara baca Kierkegaard. Seorang bernama Karl Jasper mengatakan Kierkegaard bukan orang Kristen. Seorang sekelas Jasper itu filsuf besar, gak mungkin sembarangan. Lalu saya mau lihat footnote-nya, di mana dia mengatakan Kierkegaard bukan orang Kristen. Saya baca footnote-nya, saya lihat karyanya, di situ Kierkegaard mengatakan apa saudara? Hanya Yesus satu-satunya orang Kristen. Maksudnya dia bukan Kristen adalah dia nggak layak jadi Kristen. Demikian kita semua. Hanya Kristus, Kristen yang sukses. Kita pengikut Kristus nggak pernah sukses. Hanya satu orang Kristen, maksudnya Kierkegaard adalah hanya satu yang tidak berdosa, yang sukses, yang murni, yaitu Kristus. Kita semuanya adalah bergantung jasa Kristus. Dalam pengertian itulah dia mengatakan aku tidak layak disebut Kristen. Ya benar kan, dia mengatakan dirinya bukan orang Kristen. Tetapi maksudnya bukan mengakui aku ini seorang yang percaya Yesus. Kierkegaard melakukan semuanya itu. Tapi Jasper mengatakan, Kierkegaard bukan orang Kristen. Dan bahkan dia mengatakan semua orang bukan orang Kristen. Itu benar. Tetapi pengertian Jasper salah. Lalu dikatakan kalimat-kalimat yang lain misalnya, dia tidak pernah mengatakan aku becoming a Christian. Itu benar saudara. Kierkegaard mengatakan dia tidak pernah mengatakan I'm being a Christian. Kierkegaard mengatakan I'm not being a Christian, I'm becoming a Christian. Being itu mandek. Kalau I'm being a Christian sudah mandek, saudara nggak akan berubah. Tapi aku becoming a Christian, berarti saudara terus berproses jadi Kristen. Nah kalimat ini dibaca, Kierkegaard bukan orang Kristen. Kenapa? Karena ada orang ateis yang cinta dia. Teorinya terlalu bagus, jadi Kristennya dibuang. Sama, Bacon juga begitu. Jadi kalau saudara baca Bacon seorang ateis, saudara baca karyanya deh. Saudara nggak percaya kalau dia ateis. Dia seorang Anglican. Ya, nah saudara, Bacon itu tradisinya Puritan. Dia orang reformasi dan dia dipengaruhi banyak oleh Puritan. Dia memang banyak mengkritisi Puritan. Tetapi dia tetap orang Kristen. Dia mengkritisi tradisi Puritan. Ada sekelompok orang Puritan memang yang cenderung anti-intelektual. Nah itu yang dikritisi oleh Bacon. Kalau saya dan saudara ada di posisi Bacon, kita tentu juga akan mengkritisi posisi anti-intelektual itu. Ya. Nah jadi Bacon membagi ini yang nantinya akan menjadi problem
pemisahan antara rasio dan iman ya, antara sains dan faith itu adalah karena dia membagi kitab Allah menjadi dua. Dia mengatakan ada dua buku yang Allah berikan pada dunia. Yang satu disebut buku Tuhan atau kitab suci. Ya, jadi yang pertama adalah buku suci atau kitab suci yang bicara mengenai kehendak Allah. Yang kedua, buku alam yang bicara mengenai kuasa Allah. Jadi dia sedang bicara mengenai dua buku. Yang pertama buku kitab suci, yang satu buku alam. Nah, dia mengatakan begini Saudara, dua-dua itu perlu dipelajari. Dua-dua itu tidak bisa dipisahkan. Tapi cara mempelajarinya, metodologinya tidak boleh sama. Dia ngomong begitu. Ada yang satu buku kitab, yang satu buku alam. Dua-dua buku dari Tuhan. Dua-dua menyatakan siapa Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Roma pasal 1 kan, alam menyatakan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan kan. Itu kan sebetulnya juga biblikal gitu. Ini dipelajari tapi metodologinya beda. Nah nanti sama pemikir setelahnya kayak Darwin dan sebagainya, tuh kan dibilang dua kitab, yang satu kitab suci, yang satu adalah kitab alam, yang ini sains, yang ini faith, yang ini agama, yang ini ilmu. Maka ilmu nggak boleh dicampur agama. Nah itu mulainya dari situ. Makin lama sains harus anti agama, jadi begitu. Tapi mulanya enggak begitu ceritanya. Membagi dua, buku Tuhan sama buku alam. Dua-duanya dari Tuhan. Beda metodologi. Ceritanya gini Saudara, beda metodologi gini. Kalau Saudara mau bikin paper, mau bikin skripsi, mau bikin tesis, kan ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif. Iya kan? Nah, Anda mau pakai metode kualitatif, mau pakai metode kuantitatif atau campuran, itu kan berdasarkan pertanyaan tesisnya. Tujuan saudara apa? Misalnya begini saudara. Tadi saya pakai khotbah Titus pasal 2, ayat yang ke-13. Lalu pertanyaannya begini, apakah di dalam Titus pasal 2 ayat 13, merujuk kepada dua pribadi yaitu Bapa dan Kristus, atau merujuk kepada satu pribadi yaitu Kristus saja? Misalnya pertanyaan tesisnya begitu. Ada dikatakan Allah yang maha kuasa dan juru selamat Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus adalah Allah dan juru selamat? Atau sebetulnya ayat ini bicara mengenai Allah yang maha kuasa yaitu Bapa dan Kristus. Jadi dua pribadi apa satu pribadi? Nah, saudara mau membuat tesis mengenai itu. Maka tesisnya kualitatif apa kuantitatif, saudara? Kualitatif kan, berangkat dari teks itu kan. Dalam sejarah penafsirannya seperti apa? Saudara studi pustaka, studi historical. Para bapak gereja memahaminya seperti apa. Anda membedah structure, grammarnya seperti apa. Anda mempelajari grammar Yunani. Lalu kemudian membuat alternatif penafsiran. Kemungkinan kesalahan kalau ini bagaimana, kemungkinan yang kesalahan kalau ini bagaimana, persentasenya bagaimana. Itu kan kualitatif semua, saudara. Anda kan tidak perlu melakukan studi wawancara. Wawancara 100 orang di GRI Kertajaya, pilih yang mana? Tidak perlu saudara. Itu sama sekali tidak perlu dalam pertanyaan itu. Dari 100 survei yang kami lakukan di GRI Kertajaya, rata-rata tuh memilih yang kedua daripada yang pertama. Nggak relevan saudara. Tapi kalau pertanyaannya begini, pengaruh doktrin, misalnya pengaruh ortodoks, pengaruh doktrin teosis terhadap remaja GRII Surabaya. Seberapa mereka mengerti apa itu teosis? Nah ini kan perlu survei. Saya nggak mungkin studi pustaka, nggak ada tuh. Alkitab teosis bicara mengenai remaja, nggak ada. Yang saya lakukan adalah meneliti, mewawancara remaja. Kamu remaja ya? Iya.
Kamu yakin kamu remaja? Yakin gitu ya. Oke, ya, kamu yakin. Umurmu berapa? Sekian. Oke, bisa isi ini. Apa kamu kenal teosis gak? Makhluk apa itu? Oh, enggak tahu ya sama sekali ya. Kalau kata teosis dengarnya apa? Itu sosis, apa ada kaitan sama makanan, sosis. Oh, kayaknya bukan gitu. Nah, kan dilakukan survei, Saudara. Maka dari situ dikatakan ternyata sekian persen tidak mengerti dan segini. Terus kemudian berikutnya bagaimana membuat mereka mengerti? Nah, itu kan kuantitatif. Jadi kita mau melakukan pendekatan kualitatif atau kuantitatif berdasarkan pertanyaannya apa? Apa tujuan kita mau pelajarinya apa? Sama saudara, mempelajari Alkitab sama mempelajari alam beda. Misalnya, saudara mau tahu bagaimana penafsiran kosmos dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya beda dengan misalnya saudara mau mempelajari apakah kecoa itu kakinya, berapa jumlah kaki kecoa. Metodologinya beda kan saudara, berapa jumlah kaki kecoa? Saudara kumpulkan 100 kecoa, dites. Ternyata sama semua, kesimpulannya semua kecoa berkaki itu. Iya kan? Lah saudara mempelajari Yohanes 3:16, apa? Kumpulin 100 Alkitab. Iya kan bicaranya sama, kecuali saudara kumpulkan 100 teks yang berbeda. Tapi itu pun dicari apa? Pemahamannya. Beda metodologi, yang satu bicara dari wahyu, lalu kemudian dipahami artinya apa, silogisme. Yang satu kembali ke alam, diteliti alamnya. Sama-sama penting, cuma metodologinya beda. Nggak salah dengan itu sebetulnya, saudara. Ya, dengan kalimat dari Bacon. Tapi itu nanti yang akan dipermasalahkan. Dua buku ini. Ya nanti dibilang Bacon membagi, saya baca banyak sekali saudara. Bacon membagi menjadi dua buku. Bacon sangat penting dalam sejarah membuang mitos-mitos, membuang kekristenan yang adalah bagian dari abad ke-8, membebaskan umat manusia gitu semua, saudara. Padahal dua buku ceritanya nggak kayak begitu. Ya, dua buku ini bukan mau Bacon membuang ini semua teologi, ini filsafat, ini sains, itu iman, bukan begitu ceritanya. Metodologinya mesti beda. Nah, berikutnya sekarang saudara kita masuk ke pemikiran berikutnya. Nah, jadi Francis Bacon itu merasa Luther itu seorang yang sangat dipakai Tuhan karena melakukan reformasi Protestan. Jadi dia memberikan ruang bagi Luther. Dia kan orang Anglikan, dia seorang reformasi tentunya ya. Jadi dia sangat menghormati tokoh-tokoh reformator. Jadi Luther itu berperan penting. Dan bagi Bacon, dia sangat tertarik pada kitab Daniel. Jadi kitab favoritnya itu Daniel. Dan ketika dia membaca kitab Daniel, dia bicara mengenai nubuatan-nubuatan di zaman akhir. Dia juga membaca Yesaya. Jadi dalam kitab Yesaya, dalam kitab Daniel, dia menemukan bahwa Tuhan itu akan melakukan dua macam reformasi. Reformasi pertama, reformasi iman dan agama. Yang kedua, Tuhan akan mereformasi pengetahuan manusia. Pengetahuan akan Allah itu akan memenuhi seluruh bumi dalam kitab Habakuk. Jadi ada reformasi pengetahuan, ada reformasi iman, ada reformasi pengetahuan. Pengetahuan itu akan muncul, manusia akan memiliki pengetahuan akan Allah. Manusia akan punya pengetahuan yang sejati. Nah jadi dia merasa ada reformasi agama, ada reformasi sains. Terus dia mulai lihat, nah kok sudah mulai ada reformasi agama, Luther, yang belum ada reformasi sains. Kan Alkitab bilang dua-dua, ada reformasi agama, ada reformasi sains. Maka Tuhan juga pasti akan melakukan reformasi sains, dia yakin. Dan dia mengatakan begini, kalau Tuhan yang bekerja, kita bisa menyambut. Maka Bacon merasa, saya dipanggil Tuhan untuk mengawali sebuah reformasi. Interesting saudara ya. Jadi proyeknya dia menulis buku itu adalah bagian dari kesadaran. Maka saudara kalau baca bukunya, saudara bisa download Complete Work of Francis Bacon. Itu ada judulnya The Great Instauration. Pembaharuan besar. Jadi The Great Instauration itu nanti dia akan jabarkan menjadi 6 tahap, tapi dia baru tulis beberapa tahap, gak bisa sampai selesai. Karena nanti dia kena ketangkep itu ya, lalu dijatuhkan itu dia gak selesai proyeknya. Tapi dia merasa dia memulai.
dia mengatakan, saya ini sudah mulai ambil bagian dalam sebuah kebangunan besar, the Great Instauration. Ya, nah, jadi dia mau menyambut kebangunan itu dengan cara menggulirkan reformasi sains. Tugas manusia cuma menyambut, tugas manusia cuma melanjutkan. Allah yang melakukan reformasi. Aduh saudara, mulia sekali loh. Kalau saudara membaca ya, agendanya dia, kerinduannya dia. Tafsirannya sih kita bisa debat lah. Tafsiran dia akan kitab Daniel, Yesaya, tafsirannya dia akan Kejadian, kita bisa debat lah. Tapi motivasinya dia, cara dia menghormati Alkitab, bagaimana dia mendapatkan inspirasi dari Alkitab, itu yang kita melihat Tuhan bekerja. Jadi di sini dia mau melakukan sebuah reformasi. Dan ada satu misi, tugas apokaliptik di dalam filsafatnya. Jadi kata siapa filsafat itu harus lepas dari agama. Kalau filsafat nempel sama agama itu bukan filsafat. Sementara proyek metode ilmiah itu adalah orang yang mencetuskan, mengatakan proyek saya adalah bagian dari penggenapan nubuatan Tuhan. Apokaliptik saudara filsafatnya. Penggenapan nubuatan. Dia kepengen menggenapi nubuatan Tuhan. The Great Instauration. Restorasi. Ya, sebuah pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan dalam sejarah. Nah lalu dia kemudian bicara mengenai knowledge is power. Nah saudara kalau dengar kata knowledge is power kepikir apa ya? Apa itu knowledge is power? Maksudnya apa sih itu? Knowledge is power apa maksudnya saya mau pintar supaya saya bisa menguasai yang lain kah? Atau knowledge is power adalah satu usaha untuk kalau saya punya kekuatan saya bisa kaya kah, punya jabatan tinggi? Tapi dalam Bacon tidak begitu saudara. Knowledge is power begini saudara, karena knowledge sama nature itu terpisah. Selama ribuan tahun, kata si Bacon, knowledge sama nature terpisah. Jadi dia kepengen punya proyek di mana knowledge dikembalikan kepada nature. Dan ketika knowledge kembali pada nature, maka knowledge harus menguasai nature. Nature tuh harus diapa-apain. Jadi gini saudara, filsafat kadang-kadang tuh mikir segala sesuatu, teologi mikir segala sesuatu, alam tuh begini, alam begini. Tapi alamnya nggak diapa-apain saudara. Knowledge semuanya ini sama alam kepisah. Ya kayak kita kalau kita bicara mengenai politik saudara. Oh politik itu harus begini, gini. Kalau saudara lihat, lah cara berpolitiknya kok kayak begini semuanya gitu. Semuanya kelihatan ideologis, itu cara prakteknya nggak ada ideologinya loh. Benar-benar ideologinya cuma siapa paling menguntungkan, karena kita kan kaget gitu. Lah kok kayak begini? Seolah-olah apa yang ada di sini sama yang ada di alam itu terpisah. Nah maka Bacon mengatakan, kita harus menguasai alam untuk mempergunakan alam ini bagi kesejahteraan umat manusia. Jadi alam ini harus dipergunakan, harus didayagunakan, harus diubah, harus diolah. Tapi bagaimana caranya? Untuk menaklukkan alam, manusia harus mengerti cara kerja alam. Untuk mengerti alam, manusia harus memahami alam. Maka kuncinya adalah knowledge. Knowledge is power. Power untuk apa? Power untuk mendayagunakan alam. Power untuk memanfaatkan alam. Untuk apa dimanfaatkan? Untuk apa diolah alamnya? Untuk kebaikan manusia. Itu knowledge is power. Aslinya begitu Ustaz. Jadi knowledge adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita berinteraksi dengan nature. Kita ubah alam ini untuk dipakai bagi kemajuan manusia. Knowledge is power. Nah saudara lalu kemudian dia lihat. Kalau di dalam sepanjang sejarah. Kita melihat ada beberapa metode. Yang pertama metodenya Sokrates. Metode kebidanan. Nanti dikembangkan oleh Plato, metode kebidanan, dialektika kritis. Tanya, munculkan sesuatu prinsip. Lalu prinsipnya diuji dengan pertanyaan. Muncul hasilnya, diuji lagi dengan pertanyaan. Muncul hasil lagi, diuji lagi dengan pertanyaan.
Kalau gugur balik lagi ke awal. Ini namanya dialektika kristis. Ya, misalnya saudara, apa itu kebaikan? Baik adalah kalau misalnya saya memberi sesuatu pada orang miskin. Apakah kalau kamu misalnya menolong orang menyeberang jalan tidak baik? Oh ya itu baik. Loh katanya baik kalau misalnya menolong orang miskin. Saya menyeberangkan jalan, belum tentu yang saya seberangkan orangnya miskin. Apakah itu kebaikan juga? Itu kebaikan juga. Berarti kalimat baik berarti menolong orang miskin itu gugur. Kita kembali lagi, apa itu baik? Nah itu namanya dialektika kritis. Itu metode yang bagus. Itu metode yang menolong manusia berpikir, tapi tidak cukup. Lalu yang kedua, metode Aristoteles. Nah dia mengatakan selama ribuan tahun metode ini bertahta sampai pada abad pertengahan. Yaitu metode silogisme deduktif. Jadi deduktif adalah pengambilan keputusan dari hal yang bersifat umum menuju keputusan yang bersifat khusus. Misalnya, semua manusia itu mati, itu kan umum, universal. Ardi adalah manusia, kesimpulannya kan khusus, Ardi pasti mati. Jadi di sini Aristoteles sudah menghasilkan sebuah metode pengetahuan yang advance dibanding Plato dan Sokrates, mempopulerkan silogisme deduktif. Ini dipakai di dalam teologi, ini dipakai di dalam ilmu detektif. Misalnya Shakespeare itu banyak memakai deduktif. Ya kan? Kalau prinsipnya begini, burung gagak suka mengerumuni mayat. Ya kan? Maka di sekitar sini banyak burung gagak. Maka di daerah sini ada mayat, misalnya begitu. Ya kan? Itu kan pengambilan silogisme deduktif. Maka di dalam novel Umberto Eco berjudul In the Name of the Rose, tokoh utamanya ketika berjalan dia mengatakan kalimat begini. Senjataku adalah teologi Thomas Aquinas dan silogisme deduktif Aristoteles. Jadi dia menjadi seorang detektif, biarawan tapi juga sekaligus seperti detektif. Karena dia punya teologinya Thomas Aquinas dan dia memiliki silogismenya Aristoteles. Jadi dia berpikir memecahkan masalah pembunuhan yang ada di sebuah biara dengan kemampuan silogisme deduktif. Ini begini maka begini, ini begini maka begini. Akhirnya di ujung terakhir ditemukan siapa pembunuhnya. Menarik novel itu saudara, In the Name of the Rose dari seorang Italia bernama Umberto Eco. Nah, lalu yang ketiga saudara, itu adalah metode Bacon, yaitu induktif empiris. Metode ilmiah atau induktif empiris. Nah, jadi dia pikir begini saudara. Adam dan Hawa ketika dicipta oleh Tuhan, itu memiliki pengetahuan yang sempurna. Nah di sini kita bisa debat sama dia. Penafsiran Adam dan Hawa punya pengetahuan sempurna dan sebagainya, itu kita bisa debat. Tapi pengertian dia begini saudara. Ketika Adam memberi nama Hawa, itu bukan pakai metode silogisme. Misalnya, ketika Adam memberikan nama dia perempuan, sebelum dikasih nama Hawa kan dikasih nama perempuan. Kenapa dikasih nama perempuan? Dikatakan, karena dia diambil dari tulangku. Dia diambil dari bagian, dia daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Itulah sebabnya dia dinamai Ishah. Karena dia diambil dari Ish. Jadi kata dia, kata Bacon, Adam melakukan observasi langsung kepada objek. Adam melakukan penelitian detail kepada objek. Adam mengambil kesimpulan mengenai Hawa itu siapa. Jadi bukan dasar cacing lo, cacing. Wih bikin kaget, babi lo, jadi babi. Bukan kayak begitu saudara ya. Menurut Bacon, Adam itu melakukan penelitian kepada alam. Jadi setelah dia detail melihat, maka dia dinamakan perempuan. Karena dia diambil dari laki-laki. Demikian setelah jatuh dalam dosa, Adam kasih nama dia siapa saudara? Bukan perempuan lagi kan? Disebut apa? Hawa, karena dia melahirkan. Karena dia menjadi ibu bagi anak-anaknya. Jadi dia lihat lagi, oh ini melahirkan. Wah peristiwa apa ini?
Oh, dia menjadi ibu. Maka kuberi kamu nama Hawa. Jadi antara simbol sama kenyataan di lapangan itu menjadi satu. Berdasarkan sebuah pengamatan diambil sebuah kesimpulan umum. Dari situ saudara mulainya. Lalu kemudian diterusin, lihat binatang apa dan sebagainya. Itulah proses belajar di Eden. Maka menurut dia proses belajar selama ribuan tahun ini tidak menyentuh realitas alamnya. Maka bagaimana caranya saya mengembalikan manusia kembali seperti Adam di Eden. Memikirkan seperti Adam, lihat, observe langsung. Lihat Hawa, mengobservasi, mengambil kesimpulan. Hawa itu siapa? Nah, kenapa ini lenyap? Nah, maka itu cita-citanya. Maka the great restoration, siapa yang menjadi tujuan akhirnya? Adam dan Hawa, saudara. Nah, secara theological ini mungkin debatable, saudara. Tetapi secara inspirasi, ya dia dari Alkitab, benar. Ya, nah, jadi akhirnya dari sini muncul ilmu induksi. Dari hal-hal yang khusus menuju pengambilan kesimpulan yang umum. Nah, saudara, kalau dikatakan induksi adalah satu-satunya metode kebenaran, tentu saja tidak ya. Tidak, semuanya harus saling melengkapi. Karena induksi juga punya kelemahan. Ya, bagaimana kita mengenal sifat Allah dengan induksi? Itu kan tidak bisa, kan harus dari wahyu. Makanya kan dia sudah bilang dari awal, metodologinya beda gitu. Kita mengenal Allah nggak mungkin, oh ini begini, maka Allah begini. Tidak bisa, saudara. Allah harus menyatakan dirinya, tanpa penyataan Allah kita tidak bisa mengenal dia. Tanpa wahyu tidak ada iman, saudara. Tanpa dia berbicara mengenai siapa dirinya, kita nggak mungkin mengenal. Dan wahyu yang paling besar adalah di dalam Kristus. Itu bukan hasil induksi. Itu hasil penyataan Allah. Tetapi saudara sekalian, induksi juga sesuatu cara yang diberikan oleh Allah untuk kita mengetahui. Nah, misalnya begini saudara ya. Kita bicara keterbatasan induksi lah. Saya lihat seekor angsa, warnanya putih. Oke, angsa sementara warnanya putih. Saya ketemu angsa kedua saudara. Angsa warnanya putih. Oke, angsa kedua warnanya putih. Saya ketemu angsa ketiga. Angsa berwarna putih. Saya ketemu 100 angsa, saudara, warnanya putih. Maka saya mengambil kesimpulan. Semua angsa berwarna putih. Nah, tapi sekarang sudah disempurnakan. Ada yang namanya falsifikasi. Tunggu dulu. Tidak bisa begitu. Karena begitu kamu ketemu ada satu angsa yang warnanya hitam, dan memang itu ada gitu ya. Maka semua kalimat bahwa semua angsa berwarna putih itu harus gugur. Itu namanya falsifikasi. Maka itu harus diganti menjadi sebagian angsa berwarna putih. Tidak bisa semua angsa berwarna putih. Saya dalam sebuah debat, ada satu orang hamba Tuhan yang tidak setuju pelayanan siswa mengatakan, pelayanan siswa tidak ada gunanya. Semua pelayanan siswa tidak ada gunanya dan tidak menjadi berkat. Hamba Tuhan itu ngomong begitu. Semua pelayanan siswa, semua ya. Nah, semua kan universalia. Semua pelayanan siswa adalah sifatnya tidak menjadi berkat. Ya difalsifikasi saja kan. Saya minta satu orang ibu tolong kesaksian, dia kesaksian. Gini. Terus dia masih ulang lagi. Ya meskipun begitu tapi semuanya ini adalah apa? Saya suruh satu orang lagi kesaksian. Dia masih ngomong lagi semuanya begitu. Loh, dia nggak ngerti saudara. Karena kalau dia ngomong semua, ada satu orang yang bicara lain, artinya semua teorinya dia gugur. Dia harus revisi. Ya, nah itu namanya falsifikasi. Itu kelemahan dari induksi. Maksudnya harus dilengkapi dengan yang lain. Tidak bisa hanya semata-mata induksi, tidak bisa saudara. Ya, kita memerlukan bagian yang lain. Tapi kontribusi metode ini sangat penting bagi kemajuan pengetahuan. Nah, jadi saya lanjutkan lagi saudara ya. Jadi kita melihat bagaimana inspirasinya, bagaimana ini berjalan, lalu kemudian arahnya kemana, lalu kemudian dia mulai memikirkan saudara. Dia mulai memikirkan di dalam dalam karyanya termasuk dia menulis buku merevisi Aristoteles kan. Aristoteles kan silogisme. Aristoteles itu nulis buku judulnya Organon.
maka dia menulis bukunya Neo atau Novum Organon. Itu bagian kedua apa ketiga? Kedua kali dari The Great Instauron. Dia jabarkan, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, 4, 5, 6 gitu ya. Dia bikin jabaran itu. Kalau nggak salah Novum Organon itu yang kedua. Nah jadi dia mau mengembalikan semuanya ke Adam ya, dan dia mengatakan bagaimana itu kok bisa terpecah? Itu zaman Kain sama Abel itu kepecah. Di zaman Adam itu antara teori sama alam itu ada satu, tapi di zamannya Habel tuh kerjaannya dia kan peternak saudara ya. Dia banyak ngelamun, nungguin ternak, main suling, dia banyak berfilsafat. Nah ini lahirnya orang yang mikir, kurang kerja. Lah Kain tuh petani kerja kurang mikir gitu. Nah jadi ya ini alegoris ya, berpikir keterpisahan antara pengetahuan sama kenyataan, kontemplasi dan alam indera terpisah. Nah maka dipulihkan nanti di zaman Pentakosta katanya, di dalam Pentekos itu disatukan lagi oleh Tuhan. Nah akhirnya kita melihat kata dia dalam sejarah filsafat, kata dan benda terpisah, maka dia terinspirasi untuk menyatukannya kembali. Ya. Nah lalu kemudian dia mengatakan, di dalam usaha kita berpikir jernih, kita harus menghindarkan berbagai macam idol atau berhala. Dia bicara mengenai 4 macam idol atau 4 macam idola. Rintangan dalam berpikir. Yang pertama kata dia, idola tribus atau the idols of tribe. Nah jadi ini adalah keterbatasan manusia secara pribadi untuk menganalisis dunia. Misalnya indera manusia. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan indera kita. Nggak bisa saudara. Karena indera kita terbatas dan tidak objektif. Misalnya ketika kita memasukkan pensil ke dalam air, kita nggak bisa mengatakan pensil kalau masuk ke air dia akan bengkok. Karena faktanya nggak bengkok, indera kita yang bermasalah. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang bersifat hambatan tribe, yaitu karena sesuatu yang ada pada kita, termasuk misalnya keterbatasan kodrat manusia seperti misalnya indera ya yang bersifat subjektif. Nah, jadi ini bisa menjauhkan manusia dari kebenaran. Yang kedua, Saudara, idola spekus atau gua. Idols of the cave, spekus itu gua, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan prasangka atau prejudis. Jadi ini sudah bicara mengenai a priori. Ya, jadi misalnya saudara ya, dia sudah a priori pada sesuatu, maka dia akan merasa bahwa orang itu tidak benar gitu ya. Misalnya ada satu orang mau ngomong, saudara bilang orang itu penipu gitu. Pokoknya dia penipu, jadi sepanjang dia ngomong sudah takut ketipu aja. Nah ini kan berarti sudah ada sesuatu gangguan. Nah ini adalah idola spekus menurut dia. Ya jadi misalnya saudara hormat pada sekelompok orang gitu ya, sudah rasa ada seneng. Maka rasa seneng itu mungkin bisa mengubah apa yang dia katakan, kita nggak kritis lagi. Ya ini adalah idola spekus, a priori kita, lalu kemudian prejudis pribadi dan sebagainya, yang bisa menghasilkan kesesatan berpikir. Yang ketiga adalah idola fori atau pasar. Marketplace, menarik kesimpulan karena pendapat umum demikian. Orang banyak begitu ya, sudah pasti begitu. Orang banyak bilang enak ya pasti enak, kan belum tentu saudara ya. Kadang kalau saudara lihat makanan kan pasti lihat ratingnya kan. Misalnya wah ini 3.9 ini enak nih kayaknya. Ya kan? Apalagi 3.9 yang review itu, waduh sekian ribu orang. Wah ini makanan pasti enak. Ketika saudara pesan, lah kok biasa. Ternyata bagi kebanyakan orang itu beda sama lidah saudara. Yang dimaksud enak 4,9 adalah murahnya minta ampun, porsinya banyaknya minta ampun, menunya banyaknya minta ampun, jadi pilihannya tuh banyak. Ya kan ya? Saudara saya lihat, wih 4,9 di GoFood gitu ya. Apa ini? Warteg saudara. Warteg
4,9. Saya coba gitu ya lihat, wah menunya scrolling sampai ke bawah. Dah habis-habis gitu ya. Ini ratusan menunya. Ya pantas mungkin ketika datang itu orang sudah sibuk bingung milihnya begitu kan ya. Tapi apakah enak? Ya belum tentu, tergantung selera orang. Cuma kenapa dia ratingnya sangat tinggi? Harganya murah, makanannya banyak, jenisnya itu beragam. 4,9. Tapi apakah menurut saudara enak? Apakah secara objektifly enak? Belum tentu loh, belum tentu. Ada satu tempat makan saudara, reviewnya tinggi. Didatengin food blogger saudara. Langsung viral, ramenya minta ampun. Saya juga kepingin. Ya, kalau food blogger itu kan kalau makan ya saudara. Aduh, dagingnya lembut sekali. Wah, kematangannya pas. Gampang untuk digigit. Gitu kan? Kan gak mungkin, apa ini ya? Gitu ya. Wah dia bisa dituntut gitu kan. Ada kan yang jujur begitu terus akhirnya dituntut gitu kan. Jadi ketika makan tuh, wah enak banget. Terus ketika saya lewat tempat makannya, ramenya minta ampun gitu kan. Suatu ketika saudara, sepi. Saya datang ke situ. Saya datang karena di review sama food blogger, katanya dulu di situ ini murah. Makanan di sini murah sekali, ini hidden gem katanya begitu kan. Tapi karena udah didatengin food blogger banyak, jadi mahal saudara. Harganya berapa segini? Loh, saya dalam hati dulu kan di situ saya ngomong, saya pernah nonton harganya segitu. Oh sudah naik pak. Waduh, gara-gara rusak nih, gara-gara food blogger. Jadi mahal. Terus ketika saya pesen, saya makan, saya kan kepingin kayak food blogger juga kan. Enaknya. Begitu gigit, kok keras gitu kan ya. Nggak kayak yang di review gitu kan ya. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi perkataan orang banyak belum tentu. Belum tentu sesuai aslinya. Itu namanya idolafori. Hati-hati dengan idolafori. Banyak orang waktu itu kecemplung masuk, wah enak. Jadi ini kerja di sini enak, ya kerja di sini nyaman, gajinya tinggi. Tapi begitu sudah masuk, loh kok enggak seperti yang dikatakan orang. Iya kan? Banyak yang masuk. Sekarang saudara ya, banyak yang masuk apa? Judi online kan banyak kan? Kan belum tentu benar kan itu. Ya, benar sih, benar bangkrut gitu kan. Ya, banyak yang ikut, ini banyak yang ikut, berarti judi online ini menguntungkan. Enggak, saudara, menguntungkan bagi bandarnya gitu. Iya kan, itu idolafori, itu banyak yang melakukan karena dia ikut, saya juga ikut gitu. Yang ada duitnya amblas, judi online. Yang celaka saudara itu ternyata bukan cuma orang ini ya, orang yang gampang dibodohi. Ada orang pintar banyak juga ikutan saudara. Sarjana, ya kan, S2 gitu kan ya. Orang Kristen gitu kan ya, judi online juga gitu kan. Ya. Yang berikutnya idola teatri. Kata dia menganggap dunia ini seperti membabi buta dalam menerima otoritas. Nah ini yang biasanya dipakai, ini loh orang Kristen ya kan, bahkan mengajarkan. Maka kalau Kristen pasti benar, enggak gitu. Ya enggak begitu juga, dia memang ada idola teatri, bukan berarti kemudian dia anti Kristen, enggak begitu gitu. Bagaimana dia bisa anti Kristen, dia punya metodologi inspirasinya dari mau kembali ke Adam gitu. Bisa anti kepada kekristenan. Tapi dia bicara mengenai kadang-kadang tuh kita kalau sudah silau sama seseorang saudara, kita nggak kritis lagi sama orang itu. Kita kalau sudah benci sama orang, semua kalimatnya dia kita anggap salah. Kita nggak kritis lagi. Orang yang kita benci bisa mengatakan kebenaran. Tapi kita menganggap, dia pasti salah karena saya benci dia. Atau karena kita suka dia pasti benar. Padahal waktu itu dia benar-benar salah. Idola teatri. Nah jadi saudara-saudara sekalian, dia mengatakan kita harus menghasilkan sesuatu yang sifatnya lebih observasi. Maka dia menghasilkan ada 4 hal ya yang penting di dalam metode yang baru. Yang pertama observasi dan eksperimen. Jadi nomor 1 kumpulkan fakta dan data. Ya, jadi tahap pertama dalam mengetahui kamu harus mengumpulkan fakta,
mengumpulkan data. Adam tuh nggak langsung bilang, kamu Hawa, kamu perempuan. Dia lihat faktanya dulu, dia lihat datanya dulu. Lalu ajukan pertanyaan. Dari fakta, dari data, ajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu dilanjutkan kan, diobservasi lagi atau melakukan eksperimen-eksperimen gitu. Jadi di sini data-data dikumpulkan secara kuantitatif dalam bilangan yang terukur. Jadi dia sudah mulai melakukan penelitian kuantitatif, kumpulkan datanya, samplingnya gitu ya. Yang kedua, setelah data terkumpul kita mengajukan pertanyaan buat hipotesa sementara. Ya kan? Jadi dari pengamatan tahap 1 muncul dugaan awal terhadap fakta. Saya tidak masuk lebih detail ya, dia nanti ada hipotesis deskriptif, hipotesis penjelasan, hipotesis kerja, itu nanti urutan-urutan yang muncul dalam pikiran Bacon. Nah, jadi dari hipotesis itu muncul kemungkinan-kemungkinan yang nanti akan menjadi landasan dari tahap berikutnya. Jadi sudah muncul hipotesa, mungkin begini, mungkin begitu. Lalu yang ketiga, verifikasi dari hipotesanya. Ya, benar enggak itu hipotesa sementara itu benar enggak? Harus diverifikasi, diuji lagi kebenarannya. Ya. Jadi verifikasi bertugas menguji kebenaran hipotesis. Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang misalnya ya, saudara, percobaan menunjukkan bahwa besi tenggelam dalam air. Kita kemudian membuat terkaan bahwa hal itu suatu hukum dan bahwa besi menurut hakikatnya tenggelam. Bagaimana kita dapat menguji hipotesis ini? Kita harus membuat verifikasi terkait dengan tempat, waktu eksperimennya, diganti waktunya, diganti tempatnya, apakah besi itu tenggelam juga. Sebelum saudara mengatakan besi tenggelam dalam air gitu ya, diverifikasi lagi. Diganti potongan besinya, misalnya besi yang bulat, besi yang persegi, besi yang cembung, besi yang pipih, besi yang cekung, airnya kita ganti, air panas, air dingin, air gula, air mengalir, air tenang. Coba lihat variasi hasilnya sama enggak? Gitu ya, jadi verifikasi. Coba dulu sampai benar-benar kita ambil kesimpulan itu, harus ada verifikasi. Nah, kita catat semuanya. Hukum besi tenggelam itu kepastian apa bukan? Dalam kondisi apa besi tenggelam? Kalau dalam semua situasi, airnya kasih warna coklat, besinya tenggelam. Besinya biru, airnya biru, tenggelam juga. Ya kan? Maka kita bisa ambil kesimpulan, besi ditaruh di air akan tenggelam. Ya. Kecuali, nah ada kecualinya misalnya gitu ya. Apa itu kecualinya? Ya, kita temukan dari verifikasi itu. Kalau enggak ya sudah kesimpulannya kan benar kan. Nah lalu yang tahap keempat, penerapan secara umum. Ya, ini ada di buku judulnya Advance of Learning ya. Jadi di sini dia menjelaskan dengan detail metode ilmiah. Careful and systematic observation, using question, conducting experiment to find answer, lalu kemudian dia mengatakan conclusion. Jadi ada konklusinya di dalam Advance of Learning. Ya, nah, jadi ini adalah metode ilmiah yang dihasilkan oleh Bacon. Ini kita sudah tahu sebenarnya, saudara. Yang mungkin kita perlu ketahui tadi adalah inspirasinya. Jadi ketika dia mikir itu tuh pertama kali itu inspirasinya dari apa? Ceritanya ternyata panjang dan itu di-cut saudara. Mengenai kebangunan rohani, mengenai kitab Daniel dan Yesaya, mengenai Adam di Taman Eden, semuanya kuabeh disensor, tidak diceritain gitu. Nah kalau semuanya disensor, tidak diceritain, terus mulai dari buku, 2 buku itu, terus dibilang ceritanya sains sama iman, terus kemudian dibilang, Bacon bilang begini, ada idola yang namanya idola teatri, termasuk adalah tradisi, ya orang gampang percaya, itulah Bapak kita semua, Bapak yang mengatakan bahwa iman harus dibuang. Tapi ternyata ceritanya tidak begitu. Maka benar kalimat yang belakangan ini muncul viral, sejarah ditulis oleh mereka yang menang kayaknya. Ya, sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Maka kita sebagai orang Kristen
Ya kita ngomong apa adanya aja gitu. Faktanya begitu, teksnya masih ada. Ya silakan dibuka. Baca Great Instauration, baca Novum Organum. Ya, buku-bukunya masih ada, di internet banyak. Kita baca sama-sama. Sejarahnya mengenai Sir Francis Bacon seperti apa. Bagaimana yang tertulis, bagaimana penafsirannya terhadap Adam dan Hawa. Bagaimana penafsirannya terhadap ini kitab Daniel. Bagaimana pendapatnya tentang kitab Yesaya. Itu semua masih ada. Kita bisa mendapatkannya, kita bisa mempelajarinya, advance of learning, di situ mempelajari mengenai metode ilmiah, bukunya juga masih ada, kita bisa membacanya. Dan kita akan menemukan sesuatu, saudara. Mari kita tidak malu akan Injil. Dunia ini diubah oleh karena ada orang yang menangkap Tuhan mau melakukan restorasi. Dan dia merasa dia dipakai oleh Tuhan untuk boleh melahirkan restorasi. Sayang generasi setelahnya meneruskan restorasi itu tapi membuang Tuhan dan jatuh di dalam berbagai macam keangkuhan dan kemudian mengaku-ngaku itu adalah hasil miliknya. Tapi saya percaya saudara sekalian, ada berkat Tuhan bagi saintis-saintis yang percaya Tuhan. Dan saya berharap ketika saudara masuk di dalam dunia akademik, masuk dalam dunia sains, masuk dalam dunia ilmu pengetahuan, akan ada banyak tekanan dari luar. Tetapi mari kita kembali kepada apa yang menjadi kalimat Paulus. Aku tidak malu akan Injil, aku tidak malu. Kayaknya tuh kalau jadi orang Kristen di tengah dunia akademis itu kayak malu gitu. Saya di dunia filsafat juga kayaknya dibully itu. Oh, filsafat pakai agama itu pasti bukan filsuf. Saudara, kalau saya ngomong Kristen gini-gini dalam komunitas filsafat ya sudah Kristen. Ada agamanya, bukan filsafat. Filsafat itu melulu rasio. Tapi permisi tanya, Sokrates itu filsuf apa bukan? Sokrates berfilsafat karena dia mau mengenal Tuhan. Kalau Sokrates bukan dianggap filsuf, dia siapa? Permisi tanya, apakah seorang yang namanya Sir Francis Bacon bukan filsuf? Kalau dia bukan filsuf, maka ya siapa yang bisa jadi filsuf? Cuman Darwin yang jadi filsuf. Yang lain gak berhak jadi filsuf. Permisi tanya, apakah Agustinus bukan filsuf? Itu udah Kristen banget. Apakah Thomas Aquinas bukan filsuf? Apakah Anselmus Peter Abelard bukan filsuf? Itu udah Kristen banget. Maka jangan mau kita dibully. Pemikir-pemikir besar itu meninggalkan agama. Tidak, dalam sepanjang sejarah. Pemikir-pemikir yang paling berkontribusi diinspirasi oleh imannya. Kembali kalimat Paulus, aku tidak malu karena Injil. Silakan, apakah ada pertanyaan? Silakan mengenai hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan saudara. Ada mic yang sudah disiapkan. Ada yang mau tanya mengenai Sir Francis Bacon? Oke, kalau belum ada ya nggak usah diada-adain ya. Iya, oke mungkin sesuatu hal yang baru kita cerna dulu, lalu mungkin suatu hari akan ada bentur apa, nah baru kali itu nanti nanya. Ya. Baik, mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami mendengar satu cerita yang mungkin jarang kami dengar. Kami mendengar begitu sering metode ilmiah, tetapi jarang ada yang menceritakan kepada kami kisah yang lengkap. Hari ini kami sedikit menyisir karya-karya dari penemu metode ilmiah yaitu Sir Francis Bacon. Orang mengkutip kata karya Novum Organum tetapi tidak menceritakan keseluruhan isinya. Mengenai Adam dan Hawa di Eden, mengenai nubuatan dalam kitab Daniel, mengenai nubuatan dalam kitab Yesaya, mengenai kerinduan Francis Bacon sebagai bagian dari penggenapan dari apa yang akan terjadi di hari depan. Nubuatan profetik yang dikatakan dalam Alkitab. Semua hal-hal indah itu sudah dihapuskan begitu saja dari dunia pengetahuan. Menjadi begitu kering, menjadi begitu tanpa iman dan tanpa kehadiran Tuhan. Dan hari ini kami mau bersyukur kepadamu,
Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan melalui Francis Bacon. Dunia menjadi lebih baik lagi. Kami memperoleh handphone, kami memperoleh laptop, kami memperoleh internet, kami memperoleh televisi, kami memperoleh begitu banyak hal. Mikrofon dan segala penemuan yang baik. Memiliki mobil-mobil yang baik yang bisa kami jumpai di dalam kondisi transportasi yang makin hari makin murah. Dari sepeda motor sampai kepada kendaraan-kendaraan lainnya. Naik pesawat terbang sudah makin terjangkau. Ini semua adalah karena apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi ampuni kami manusia ya Tuhan yang seringkali tidak berterima kasih. Ketika kami mendapatkan kebaikan, kami membuang Engkau. Ajar kami orang-orang Kristen ya Tuhan untuk bersaksi, untuk bersyukur, untuk berterima kasih atas pemberian-Mu. Dan untuk menjadi motivasi bagi kami untuk berkarya di tengah dunia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.